Bapak Kepala Litbang dan hadirin yang saya hormati, pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi pada tahun 2018 telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun masih ada indikator yang perlu perhatian khusus. Di antaranya, ada 46 kasus kematian ibu dan 261 kasus kematian bayi, serta tingginya angka stunting balita sebesar 30,1%. Gizi buruk dan kurang balita sebesar 15,7% dan balita sangat kurus dan kurus sebesar 12,05%. Tingginya angka kematian akibat penyakit menular, kesenjangan kualitas kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan, dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, melalui Rakerkesda Provinsi Jambi ini, kita dapat merumuskan dan mencari solusi terhadap rumusan masalah kesehatan tersebut dengan melibatkan sinergisnya, integrasi, dan kolaborasi peran pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan pemerintah pusat, lintas sektor, organisasi masyarakat, organisasi provinsi, NGO, serta swasta di Provinsi Jambi sudah menetapkan 5 isu strategis yang menjadi perhatian pada tahun 2019. 5 isu strategis tersebut adalah: pertama, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatus. Kedua, peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Ketiga, percepatan penurunan stunting. Keempat, eliminasi tuberkulosis. Dan kelima, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, saya juga berharap agar kita bersama dapat menjamin akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif bagi masyarakat, sehingga dengan peningkatan cakupan kesehatan semesta ini kita bisa mengurangi jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan, serta penyempurnaan akses terhadap obat, vaksin, diagnostik, dan alat pada pelayanan kesehatan primer. Dengan semakin fokusnya usaha kesehatan, maka masyarakat Jambi akan lebih terjamin statusnya guna mewujudkan masyarakat Jambi yang sehat dan produktif. Pada kesempatan ini, tentunya kami juga berharap dengan kehadiran Ibu Menteri yang diwakili oleh Bapak Kepala Badan Litbang dapat memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Jambi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan maupun sarana prasarana untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, tentunya kami sulit mewujudkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, bahwa kita harus memperhatikan pertama, pendidikan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga adalah kebersihan. Jadi ketiga-tiganya ada di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Rapat kerja kesehatan Rakerkesda tingkat Provinsi Jambi tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Jangan dipatahkan, api unggun tolong dinyalakan.
Kalaulah Bapak Dirban sudah memperhatikan, pastilah dana kesehatan akan diwujudkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya izin untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami akan menyampaikan presentasi pertama tentang upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal di Kabupaten Batanghari. Masalah kematian ibu dan kematian neonatal masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, di mana hampir setiap detik ibu-ibu meninggal karena berbagai sebab, mulai dari saat kehamilan, pada saat persalinan nifas, demikian juga dengan bayi baru lahir. Seharusnya kematian ini bisa dicegah. Ya. Yang tersebar di seluruh wilayah. Namun persoalan kesehatan, terutama dengan masalah penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, sepertinya ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Capaian program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari relatif masih bagus di fase 1, ada 4, demikian juga pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Kerinci ada 21 puskesmas, 47 pustu, 56 poskesdes, 2 polindes, 292 posyandu aktif, 48 kendaraan roda 4 dan 122 kendaraan roda 2. Selanjutnya perlu juga dukungan dari tenaga, terutama khususnya pengelola gizi di puskesmas. Kalau kita perhatikan di Kabupaten Kerinci ada 7 orang pengelola puskesmas berpendidikan berlatar belakang gizi dan ada 14 orang berlatar belakang bukan berpendidikan gizi. Gambaran dari status gizi khusus dengan sandi berdasarkan Riskesdas. Kerinci ditetapkan sebagai lokus stunting pada tahun 2017 berdasarkan Riskesdas 2013. Pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Kerinci. Kemudian rapat koordinasi penguatan penggarakan dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Adapun kegiatan berkaitan dengan intervensi spesifik, kita mempunyai 27 puskesmas dengan 12 puskesmas rawat inap tersebar di 24 kecamatan. Jadi ada 3 kecamatan mempunyai 2 unit puskesmas. Ini karena masalah jumlah penduduk dan akses, karena kita mempunyai daerah terpencil dan sangat terpencil. Ada puskesmas 63, puskesdes 86, polindes. Ini jaringannya semua, jaringan puskesmas. Rumah sakit daerah 1 unit dan rumah sakit swasta 3 unit. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ini masalah TV baru di daerah Merangin ini jumlah penduduk ya, jumlah penduduk kami lumayan besar juga, tapi masih di bawah kota. Ini perkiraan sasaran kasus TB per 100 penduduk di 2018 ini 1.504 menurut modeling ya, yang targetnya 70%. Jadi kami punya beban 1.052. CDR-nya di 2018 ini 512, itu sudah mencapai 65%, tapi menurut modeling kami baru 34%. Angka notifikasi 2018 133 per 100.000
penduduk. Angka keberhasilan pengobatan 98%. Sedangkan penemuan kasus TB resisten ini 3 orang ya di 2017, 1 orang 2018. Jadi ada 4 ini. Sebenarnya ada 6 yang 2-nya sudah meninggal, tersebar di 5 kecamatan. Selanjutnya persentase pasien dan HIV tadi ya, ini belum ada 0. Slide selanjutnya. Ini rencana aksi daerah yang kami lakukan, yaitu mulai dari ketuk pintu dengan upaya penemuan kasus TBC melalui pemberdayaan masyarakat, melalui kader TB desa dengan regulasi Permenkes nomor 67 tahun 2016. Sumber dananya ya dari dana puskesmas, ini masih BOK dan APBD. Sistem informasinya SPT dan laporan puskesmas. Selanjutnya strategi integrasinya juga melalui laporan puskesmas. Slide selanjutnya, ini ganjar rencana aksi ketuk pintu ini kami laksanakan dari Februari, Maret, dan April. Ini momennya Hari TB Dunia ya. Biaya dari BOK, penanggung jawab puskesmas. Selanjutnya investigasi kontak TBC ini sepanjang tahun mulai dari Februari, sama dengan penjaringan TB juga sepanjang tahun melalui bantuan dana BOK dan puskesmas. Slide selanjutnya, ini ketuk pintu ini sumber pembiayaan BOK ya, rata-rata BOK ini penjaringan ke lembaga pemasarakatan bersama dengan dinas, dan penyampaian ke pesantren juga bekerjasama dengan dinas. Slide selanjutnya, ini harapan kami di tahun 2020 pengobatan TB resisten obat dapat terlaksana di Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani. Di sini juga ada direktur Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani. Dan tahun 2019 ini pemeriksaan TCM dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Kolonel Abdul Jani. Mohon dukungannya karena memang peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Kabupaten Bungo tahun 2018. Analisis situasi saat ini, kondisi sumber daya kesehatan luas wilayah 4.659 meter persegi, jumlah penduduknya sebesar 378.197 jiwa. Kemudian jumlah desa kelurahan 153 desa kelurahan, rumah sakit 4 rumah sakit, puskesmas rawat inap 6 unit, puskesmas rawat jalan 13 unit, dan pospindu yang sudah ada 135 unit. Jumlah tenaga kesehatan 9 profesi sebanyak 1.525 orang. Cakupan kesehatan terkait isu strategis yang berkaitan dengan PTM untuk kegiatan warga negara usia 15 sampai 59 tahun mendapat screening kesehatan itu 19%, dan untuk penyandang hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40%. Selanjutnya penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 37%, dan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% itu berdasarkan indikator SPM. Sedangkan untuk indikator SPK, kegiatan penderita hipertensi yang berobat secara teratur 27,7%, penderita gangguan jiwa berat diobati 36,8%, dan anggota keluarga tidak ada yang merokok 41,8%. Kegiatan PSPK ini efektifnya kami laksanakan pada bulan Agustus 2017. Lanjut. Masalah kesehatan terkait isu strategis, data masalah berdasarkan SPM dan PSPK, persentase warga negara usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar 19%. Lalu untuk persentase hipertensi sesuai standar 40%, dan untuk hipertensi yang berobat secara teratur 27,7%. Ini sesuai standar PSPK. Kemudian persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 37% berdasarkan SPM, dan untuk anggota keluarga tidak ada yang merokok 41,8% sesuai PSPK. Dan masalahnya masih rendahnya warga negara 15 sampai 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar, masih rendahnya hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Daerah peningkatan cakupan dan multidimensiasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lanjut.
Sistematika latar belakang sumber daya kesehatan program imunisasi, indikator kinerja program, masalah dalam terlaksana program imunisasi, era di program imunisasi tahun 2019, dan rencana kegiatan imunisasi tahun 2020, serta harapan. Lanjut dong. Inilah wilayah kami, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data dasarnya Bapak, kita ada 13 kecamatan, 134 desa, luas wilayah, daratan, perairan, dan jumlah penduduk. Sumber daya manusianya, kita fasilitasnya ada dokter tenaga dan fasilitas rumah sakit, lengkap dengan sarana pelayanan paskesnya, dan jumlah sumber daya manusianya yang terkait dengan dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan masyarakat, sanitasi, gizi, dan farmasi. Oke, lanjut Bapak. Kondisi sumber daya kesehatan program imunisasi Kabupaten Jarat, SDM-nya, tenaga kesehatan kabupaten dan kota, tenaga imunisasi dan surveillance di Puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Sarana prasarana yang ada, cold chain standar 20 unit, vaksin karin, media KIE, itu berupa spanduk, poster, dan leaflet. Pembiayaan mungkin kita bisa dilihat di sini Bapak, 2018 sampai di Kabupaten, didukung dengan dana DAK, BOK, APBN Provinsi, orientasi kegiatan. Tahun 2019 kita anggarkan juga APBD Kabupaten sebesar yang tertera di dalam indikator RPJMN dan Renstra. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat IDL, target capaian kita di 2015 sampai 2019 meningkat 93%, di 2019-nya kita sudah mencapai di 2018 92,5%. Persentase anak usia 12 sampai 24 bulan dengan imunisasi DPT, HB, HIV, lanjutan, booster dari 2015 kita target 35, tahun 2019 70%, di 2018 kita 55%. Lanjut Bapak. Indikator program imunisasi. Inilah cakupan IDL kita kabupaten per provinsi di tahun 2016-2018. Tanjung Jabung Barat, mungkin kita lihat. Oke. Lanjut Bapak, ini dia. Kita sudah rata-rata meningkat Bapak, di atas rata-rata 70%. HB boosternya. Lanjut Bapak. Di sini cakupan MR campaign per puskesmas di Kabupaten tahun 2018 di wilayah Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2018 Bapak, kita ada 16 puskesmas, kita dapat 14 puskesmas penghargaan dari Kemenkes terkait dengan MR campaign. 14 puskesmas dari 16 puskesmas Bapak, inilah kegiatan MR campaign kita